Bapak yang saya hormati, kita di sini nanti akan membahas masalah hamba sahaya atau budak dalam perspektif agama Islam. Perlu kita ingat, Pak, agama Islam itu bukan agama yang menciptakan perbudakan. Itu harus diingat-ingat. Harus diberi garis bawah yang tebal. Bahwa agama Islam bukan agama yang menciptakan perbudakan. Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad, perbudakan sudah ada. Bahkan bentuk perbudakannya adalah bentuk yang sangat mengenaskan. Orang-orang saat itu memperlakukan budak dengan semena-mena. Islam datang, perbudakan sudah ada. Dan perbudakan sebelum datangnya Islam itu, Pak, itu sebabnya banyak. Di antaranya tawanan perang. Perang kalah, yang ditawan diperbudak. Itu manusia sebelum Islam datang seperti itu. Sebab yang lain juga, orang punya utang, tidak bisa membayar utangnya, akhirnya dia dijadikan budak oleh yang memberi utang. Sebab yang lain juga, Pak, ya, penculikan, anak-anak kecil, perempuan diculik, akhirnya dijadikan budak. Terus juga kadang-kadang kelaparan, Pak, saking laparnya, tidak punya apa-apa, sehingga dia dipelihara oleh orang, sehingga dia dijadikan budak. Mau dijadikan budak karena dia dipelihara, diselamatkan dari kemiskinan dan kelaparan. Dan mereka, orang-orang saat itu, mereka memperlakukan budak semena-mena, Pak. Budak perempuan disuruh jadi pelacur. Nanti uangnya diberikan kepada majikannya. Makanya Bapak bisa hormati, Islam datang, sudah ada perbudakan, kemudian Islam berusaha memperbaiki perbudakan itu dengan cara menyuruh majikan-majikan itu agar berbuat baik kepada hamba sahaya. Di antaranya haram dalam Islam seorang majikan memaksa budak melacurkan diri, uangnya diberikan kepada majikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna." Hai orang yang beriman, yang menjadi majikan, yang punya hamba sahaya perempuan, kebetulan hamba sahayanya cantik-cantik. Jangan, haram kalian memaksa hamba-hamba sahaya yang perempuan kalian untuk melacurkan diri, kemudian upahnya kalian ambil. Dan dalam Islam juga Rasulullah mengharamkan upah pelacur itu haram hukumnya dalam agama Islam. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, ya. Islam juga, Pak, di samping menyuruh para majikan untuk berbuat baik kepada hamba sahayanya, sampai wasiat, termasuk wasiat yang terakhir, Pak, yang keluar dari mulut Nabi yang mulia sebelum beliau wafat itu adalah agar para majikan berbuat baik kepada hamba sahaya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dari sahabat Ali. Nabi SAW kana yaqulu fi maradihi as-shalah wa ma malakat aimanukum. Ketika Rasulullah sakitnya menjelang wafat, di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah as-shalah wa ma malakat aimanukum. Jagalah salatmu, jagalah salatmu, jagalah salatmu, dan perhatikanlah, berbuat baiklah, jangan kamu dolimi, jangan kamu aniaya
hamba sahaya kalian. Jadi Islam datang sudah ada hamba sahaya, mereka memperlakukan dengan semena-mena. Islam datang menyuruh majikan untuk memperlakukan dengan baik. Bahkan Pak, Islam itu akhirnya, Islam agama kita itu akhirnya membatasi sumber hamba sahaya. Kalau yang saya tadi sebutkan, tawanan perang jadi hamba sahaya. Ya. Kemudian orang yang punya utang nggak bisa bayar. Kemudian orang yang ditolong dari kemiskinan dan kelaparan menjadi hamba sahaya. Orang diculik. Itu dibatalkan Pak. Cara-cara seperti itu dibatalkan. Yang diakui dalam Islam hanya satu saja. Yaitu tawanan perang saja. Jadi sebab seseorang menjadi hamba sahaya itu ada dua Pak. Yang pertama dia adalah tawanan perang. Yang kedua dia adalah orang kafir. Makanya kalau ada peperangan antar orang Islam Pak. Pernah terjadi di zaman sahabat karena salah faham. Pasukan sahabat Ali perang dengan pasukan sahabat Muawiyah. Hanya salah paham saja. Tidak boleh Pak ya. Yang ditawan terus dijadikan budak tidak boleh. Karena sebab budak dalam Islam hanya dua saja. Yaitu perang, artinya dia kalah perang. Yang kedua, dia harus orang kafir. Makanya tidak akan ada budak dalam Islam lagi sampai hari kiamat. Kecuali setelah terjadi perang fisabilillah. Yang dipimpin oleh pemimpin Islam resmi. Bukan dipimpin oleh kelompok-kelompok, bukan Pak. Pemimpin Islam, pemimpin umat Islam resmi memimpin jihad fisabilillah melawan orang kafir, nanti hasilnya bisa menjadi budak. Itu pun nanti tergantung ijtihad, keputusan pemimpin Islam, pemimpin umat Islam. Kalau pemimpin umat Islam milih dibebaskan, bebas tawanannya. Kalau milih seandainya diperbudak, bisa diperbudak. Kalau pemimpin kita milih diminta tebusannya, bisa. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta tadha'al harbu auzaraha. Perangilah orang kafir. Nanti setelah kalian menang, orang-orang kafir ada yang ditawan, fa imma mannam ba'du wa imma fidaan. Pemimpin Islam punya dibebaskan bisa, dimintai tebusannya bisa, atau dijadikan hamba sahaya juga bisa. Itu saja, enggak ada sebab-sebab lain. Penculikan tidak menjadi sebab hamba sahaya. Ya. Kemudian orang enggak bisa bayar utang, kemudian jadikan budak, enggak bisa. Ya. Karena kita tolong dia dari kecil, kita pelihara, dia melarat miskin, kita pelihara, kemudian kita jadikan budak, juga tidak bisa. Hanya dua tadi sebab dalam Islam. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, kenapa hamba sahaya dalam Islam itu kok dinamakan milkul yamin? Milkul yamin, miliknya tangan kanan. Imam At-Tibi, Pak, Imam At-Tibi dalam syarah beliau terhadap kitab Mishkatul Masabih, beliau mengatakan hamba sahaya itu dinamakan milkul yamin, miliknya tangan kanan. Beliau katakan adalah wa huwa annal mamalik khassu bil idhafati ilal aymani tambihan ala syarafil insan wa karamatihi wa tabyinan li tafsilihi ala sairi anwa'i ma yaqa'u alaihi ismul milk. Jadi kalau orang Pak, orang punya sapi itu tidak bisa dinamakan milkul yamin meskipun itu milik dia.
Orang punya ayam, ayamnya nggak bisa dinamakan milkul yamin. Meskipun itu milik dia. Ada orang punya harta melimpah, tanah luas. Harta tanah tidak bisa dinamakan milkul yamin. Hanya budak saja yang dinamakan dalam Islam milkul yamin, miliknya tangan kanan. Kenapa budak saja Pak yang dinamakan milkul yamin? Dalam rangka untuk menghormati manusia. Islam sangat menghormati manusia. Budak itu kan milik majikan Pak. Majikan boleh menjual. Kan begitu. Jadi hidupnya itu miliknya majikan. Majikan mau jual, mau ngasihkan ke siapa saja bisa. Majikan bisa menyuruh hamba sayanya, kamu kerja. Sehari kamu harus ngasih setor ke saya uang sekian. Bisa. Seperti harta begitu Pak. Tapi karena dia adalah manusia, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disebut dengan milkul yamin yang dimiliki oleh tangan kanan. Nah ini. Kemudian Bapak Isa hormati, Islam juga Pak. Islam datang, perbudakan sudah ada. Tapi Islam dengan bertahap, Islam ingin menghilangkan perbudakan, tapi dengan cara halus. Makanya sampai sekarang sudah ada perbudakan, sudah tidak ada perbudakan. Dalam Islam apa ya? Dalam Islam perbudakan sudah tidak ada, tidak pernah terjadi budak-budak do merangi majikan, tidak ada. Beda kalau di negara barat, di negara kita. Mereka terlalu mengeksploitasi budak, mereka banyak menguras tenaga budak, mempekerjakan di luar batas kemanusiaan, akhirnya para budak itu bersatu ngelawan majikan. Dalam Islam tidak ada. Budak ngelawan majikan tidak ada. Karena merasa tidak ada. Mungkin ada yang bilang, Pak, ada. Budake Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Mughirah bin Syu'bah punya budak namanya Fairuz, wong Persia. Yang dikenal dengan Abu Lu'lu'ah, wong Majusi. Dia kan bunuh Khalifah Umar. Yang perlu diingat Pak, dia bunuhnya bukan karena dipekerjakan oleh majikannya yaitu Mughirah bin Syu'bah di atas batas kemampuannya, tidak. Dia bunuh Khalifah Umar karena dendam. Bangsa Persia, kerajaan Persia, imperium Persia yang berdiri berabad-abad itu dikalahkan oleh Khalifah Umar. Itu saja dendamnya Pak. Kalau diperlakukan oleh majikannya dalam Islam di luar batas kemampuannya, tidak ada. Budak-budak dalam Islam ini do lemu-lemu, makmur hidupnya. Tidak ada sampai disuruh bekerja sampai melampaui batas, tidak ada. Jadi Islam ini Pak ya, menganjurkan para majikan ya untuk membebaskan majikan-majikannya dengan cara yang halus. Sehingga sampai sekarang perbudakan sudah tidak ada dan dalam Islam tidak pernah terjadi peperangan antara budak dengan majikan, tidak ada. Ya, di antaranya Pak ya, bentuk Islam untuk mengentaskan perbudakan adalah Islam menyuruh para majikan untuk memerdekakan budak. Dengan memberikan ganjaran, siapapun yang memerdekakan budak, dia akan dimerdekakan Allah dari api neraka. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimatan, a'taqallahu bikulli udwin minhu udwan minan nari hatta farjahu bifarjihi." Barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya, Pak, maka dia dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Istilahnya per anggota badan. Hamba sahayanya ini kok lengkap anggota badannya, maka dia, si majikan akan dimerdekakan oleh Allah lengkap anggota badannya dari api neraka. Kan hamba sahaya ada tangannya, jadi merdeka, maka tangannya majikan merdeka dari api neraka. Bahkan hamba sahaya kan ada kemaluannya, maka majikan itu pun akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka, kemaluannya juga. Jadi seperti itu Pak ya, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, salasatun lahum ajrani, rajulun min ahlil kitabi amana binabiyyihi wa amana bi Muhammad. Wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun kanat lahu amatun fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha summa a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. 3 golongan, Pak, punya 2 pahala. Yang pertama adalah orang kafir dari ahlu kitab. Sebelum dia masuk Islam, dia beriman kepada nabinya. Dia beriman kepada nabinya. Kemudian ketika Rasulullah datang, dia percaya kepada Rasul. Dia dapat pahala. Pahala pertama karena iman kepada Nabi yang Allah utus kepadanya. Pahala yang kedua karena dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hamba sahaya, Pak. Punya 2 pahala. Ketika dia melaksanakan kewajiban dia kepada Allah, pahala. Ketika dia melaksanakan kewajiban dia kepada majikannya, 1 pahala. Jadi 2 pahala. Dan seorang laki-laki punya budak perempuan kecil. Seorang laki-laki punya budak perempuan kecil. Dirawat, dipelihara, dididik, diajari. Kemudian ketika sudah sampai umurnya, kemudian dia nikahi, dia merdekakan, dia nikahi. Falau ajron, dia punya 2 pahala. Pahala didik dan pahala menikahi serta memerdekakan. Kemudian dalam Islam, Pak, ada beberapa kafarat. Kafarat, ketika kita berbuat salah, kafaratnya, penghapusnya adalah memerdekakan budak. Seperti kalau ada orang Islam membunuh temannya tidak sengaja. Maka si pembunuh yang tidak sengaja harus memberikan diat, ganti rugi kepada ahli waris yang terbunuh, dan dia harus memerdekakan seorang budak yang beragama Islam. Kemudian yang nomor 2, seorang laki-laki mendihar istrinya. Seorang laki-laki mengatakan, punggungmu wahai istriku, bagi saya itu hukumnya seperti punggung ibuku. Harus ada kata-kata hukumnya, Pak. Kalau, matamu kayak mata ibu, itu bukan dihar. Itu kan hanya bentuk saja. Menyamakan dalam hal hukum. Karena punggung ibu kan haram bagi kita untuk kita nikmati. Oleh putranya, oleh anaknya. Maka ketika seorang suami mengatakan, punggungmu bagiku hukumnya seperti punggung ibu, itu namanya dihar. Dia menggunakan kata-kata itu tujuannya adalah mengharamkan dirinya mendekati istrinya. Kalau dia mau kembali kepada istrinya, Pak, 1 yang dia lakukan, yaitu surat Mujadilah ayat 3 dan 4. Memerdekakan budak. Setelah merdekakan budak, baru boleh menggauli istrinya. Kalau tidak ada budak atau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa, baru memberi makan 60 orang miskin. Kemudian juga, Pak, ada kafarat lain. Apa itu? Kita bersumpah atas nama Allah, kemudian kita membatalkan sumpah itu. Ya. Kalau kita batalkan sumpah kita harus bayar kafarah, Pak. Apa itu kafarahnya? 1, memberi makan 10 orang miskin sekali makan, plus lauknya, ojo segodok, Pak, ya, plus lauknya. Atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kalau 3-tiganya itu tidak bisa, baru puasa 3 hari berturut-turut. Itu adalah kafarah orang yang melanggar sumpah. Kemudian juga, Pak Ibu saya hormati, kafarah seorang laki-laki menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan.
padahal dia puasa. Nah, itu terjadi di zaman Nabi, Pak. Ada sahabat yang keceplosan seperti itu. Maka ini teman-teman yang mendekati Ramadan kok malah nikah ini ya boleh, Pak, ya nikahnya. Saning kudu hati-hati. Mendekati Ramadan kok malah nikah. Mbok yo nikah iki Syawal wae, Pak, ya. Bar poso Ramadan. Ning sah, Pak, ya, tetap sah. Cuma hati-hati saja. Kalau sampai keceplosan siang hari, maka tobat dan harus mengkodok hari itu serta membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Memerdekakan budak. Kalau ndak ada, ndak punya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak mampu, memerdekakan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Dalam Islam, Pak, kan ada budak laki, ada budak perempuan. Islam membolehkan majikan meniduri, majikan laki-laki meniduri budak perempuan, budaknya perempuan atau budak perempuannya. Boleh. Cuma kalau budak perempuannya ini, Pak, nanti hamil dari dia, hamil terus melahirkan, maka budak perempuan itu namanya menjadi ummul walad. Ummul walad ini, Pak, tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan. Kalau majikannya mati, dia merdeka. Kalau majikannya mati, dia merdeka, anaknya merdeka. Oh, itulah Islam, Pak. Jadi kalau ada laki-laki, wah, aku pengen besok seandainya, Pak, ya, entah kapan seandainya itu, aku pengen duwe budak 10, lah monggo. Aku pengen gauli kabeh, monggo. Neng kalau hamil, melahirkan, jadi ummul walad, kalau si majikan mati, otomatis dia merdeka. Itulah Islam, Pak. Boleh menikmati, tapi ada risikonya. Risikonya nanti majikan perempuannya merdeka, kalau si budak perempuannya merdeka, kalau si majikannya meninggal dunia.